Pak Randy silahkan berusaha semaksimal mungkin yang dia punya, taruh di proposal dalam mediasi perdamaian tersebut. Tapi kalau dari kami, dari Bu Ledi, itu bukan hal yang jadi krusial untuk diganti. Kalau untuk hak asuh anak sampai detik ini sudah dibicarakan, pembagiannya sama seperti layaknya suami istri. Jadi akan ada perbedaan apapun, gitu. Nggak ada hari, semuanya untuk anak, jadi bebas untuk Pak Randy untuk ketemu ataupun itu sudah dibicarakan. Jadi nggak ada masalah untuk sama sekali, kita udah sepakati antar lawyer juga nggak ada. Gitu. Harta gono gini kita buat dalam perjanjian terpisah yang sudah kita rangkai bersama kuasa hukum. Mungkin ya standar lah yang harta bergerak ya standar lah. Cuman tapi itu kan posisinya kita buat dalam rangka menuju gugatan perceraian. Tapi kita nggak tahu nanti ke depannya. Kita pengamanan dulu aja. Jadi gini, posisinya itu kan hakim mediator itu mempunyai kewenangan untuk menyuruh ini. Ini ada diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016. Jadi resume itu apabila si pihak yang digugat itu mengajukan untuk memperpanjang waktu mediasi, dia harus memberikan resume. Jadi resume itu ya kita mau nggak mau harus baca gitu. Jadi resume itu posisinya apa yang dijanjikan Bu Ledi, apa yang dijanjikan Pak Randy ke Bu Ledi, apakah mau berubah bagaimana, nanti diuraikan lah seperti itu, kayak proposal lah, proposal. Ya, proposal perdamaiannya seperti apa, nanti bagaimana nanti kalau untuk masalah penggunaan handphone lah, nanti buat anak, nah itu yang kita lihat bagaimana iktikat baik dari Pak Randy-nya gimana. Nah, posisinya ini kan lagi dalam masa bertemu konseling dengan Ibu Pendeta. Nah, kita lihatlah, itu kan kita sajikan semua ke Bu Ledi, nanti Bu Ledi yang tentukan gitu. Jadi mediasi itu sesuai peraturan Mahkamah Agung itu 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari lagi. Jadi 60 hari. Bisa diperpanjang, bisa juga enggak. Kalau dari sini kan posisinya kita menghormati hakim, kewenangan hakim. Jadi kan ini hakim yang menyuruh gitu kan. Jadi nggak mungkin kita bantah dong gitu kan ya. Jadi kita harus ikuti dulu apa kemauan hakim gitu. Jadi posisi Bu Ledi hanya mengikuti hakim dulu gitu. Masih jalan untuk anak-anak tetap berjalan dari Pak Randy gitu. Udah saya konfirmasi juga ke lawyernya juga, Bang Riki. Ya, kalau tapi untuk Bu Ledi saya belum berani nanya lah. Kalau untuk anak-anak udah aman. Ya, betul. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari anak, sekolah dan segala macam. Itu udah ada. Enggak, kita nggak mengajukan angka karena kita percaya si Pak Randy pasti punya iktikat baik untuk buat anak-anak lah, pasti gitu. Tapi itu terpisah udah kita rencanakan sama kuasa hukumnya, Pak Randy. Betul, 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 betul. Iya, ya, antara kami dengan kuasa hukum, iya, gitu. Sudah ada sounding kok, udah. Kalau dari Bu Ledi kondisinya masih dalam proses intensif dengan Ibu Pendeta konseling. Karena Bu Ledi nggak mau salah menentukan pilihan gitu ya. Walaupun ya secara batinnya manusia, jiwa dan raga juga udah sakit pasti gitu. Gitu kira-kira. Iya, 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 betul, betul, tidak udah. Tapi pintu tetap terbuka untuk anak gitu. Kalau memaafkan posisinya udah dari lama ya, udah ini udah 3 kali kan kayaknya pastilah. Ini bukan di fase maaf memaafkan lagi sih. Ini fase yang memang udah lebih tinggi daripada itu sih. Mm-mm. Pastinya.
Ya nggak apa-apa, kan balik lagi Pak Randy silahkan berusaha semaksimal mungkin yang dia punya, taruh di proposal dalam mediasi perdamaian tersebut. Tapi kalau dari kami, dari Bu Ledi, itu bukan hal yang jadi krusial untuk diganti gitu. Nah ini lebih gimana nanti bagaimana Pak Randy menghadap Bapak Pendeta kan juga pasti harus ada juga dong gitu kan. Nah disitulah nanti dilihat bagaimana gitu kira-kira. Jadi konselingnya ini kan dari Bu Ledi, kami nanti bagaimana dari Pak Randy kan gitu. Kalau kedua belah pihak tidak sama-sama Lady sepakat untuk bercerai, Pak Randy tidak sepakat. Di dalam jangka waktu yang tadi yang saya sampaikan 30 hari, posisi itu kalau memang sudah tidak sepakat, hakim mediator itu ya sudah, berarti kan sudah selesai nih, tidak bisa dicoba ditempuh, ya udah lanjut persidangan, pembacaan gugatan, habis itu pembuktian kita jawab menjawab, habis itu pembuktian saksi, keterangan surat, jalan lanjut gitu. Gitu. Di hadapan hakim, Pak Randy menyatakan menyesal gitu. Sangat menyesal kalau tadi kemarin saya lihat juga ya posisinya ya ibaratnya luluh lantah lah ya kalau sama laki-laki melihat. Saya melihat ada getaran yang dari Pak Randy yang meminta maaf secara tulus di situ. Cuman balik lagi yang menjalani kan Bu Ledi, bukan saya gitu. Matanya merah juga segala macam depan majelis hakim juga seperti itu. Beda kan namanya ada permintaan maaf yang tulus apa enggak gitu. Nah ini matanya Pak Randy sampai merah ke Bu Ledi segala macam sampai meminta mungkin itu salah satu pertimbangan hakim untuk memutuskan boleh deh dua minggu lagi. Mungkin ya mungkin itu pendapat pribadi saya. Ya 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 ya. Sampai gugatan ini nggak pernah ada upaya WhatsApp, telepon atau apapun itu nggak ada. Minta maaf nggak ada dari oknum nggak ada. Kalau minta maaf ya pasti diterima dong kan boleh dia udah kurang baik apa gitu ya. Kalau itu sih mungkin nggak ngerti juga saya jawabnya gitu. Iya gitu sih posisinya kira-kira gitu. Agenda selanjutnya 2 Agustus kita tunggu nanti proposal resume atau resume dari perdamaian dari Pak Randy. Nanti kita bawa di dalam pengadilan gitu. Harus hadir gitu kecuali ada yang sakit atau yang berhalangan segala macam baru diwakilkan oleh kuasa hukum. Balik lagi kalau itu kan masih dalam waktu belum 30 hari tuh. Nah kita lihat aja kebijaksanaan hakim apa bisa menilai kan nanti hakimnya oh udah cukup atau kayaknya dia masih melihat ya kita hormati keputusan hakim mediator sih Mbak gitu kira-kira gitu ya. Makasih Mbak Titi, thank you.